Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya mau bahas soal PPPK Guru tahun 2025. Nah, ini merupakan pengalaman saya sendiri sewaktu mengikuti ujian P3K tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah memperoleh nilai bagus ya. Dan soal ini sangat membantu saya ketika mengikuti tes ya. Soal-soal seperti ini yang keluar. Tolong di subscribe juga, di like juga, di share juga videonya ya teman-teman, biar saya semangat lagi buat video berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Nomor C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Nomor D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Nomor E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, di sini teman-teman, kita lihat kata kunci di sini, yaitu seorang guru ini mencari materi dan media dari internet. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyusun rencana pembelajaran. Nah, kalau menyusun rencana pembelajaran itu harus sesuai dengan silabus, ya. Dan di sini guru di sini yang ditanya langkah apa yang harus dilakukan seorang guru saat memilih materi pelajaran. Langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, langkah dalam memilih materi pembelajaran ada 4 ya. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ya. Ada di poin berapa? Langkah nomor 1 ini ada di poin nomor A. Nah, kemudian kita lihat langkah-langkah yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Ada di sini? Enggak ya. Kemudian langkah yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Ada ya? Ada di dalam poin nomor A. Nah, ya kan? Indikator, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian memilih sumber materi pelajaran. Nah, langkah-langkah yang saya sebutkan barusan itulah langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi sementara poin nomor B, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan, itu tidak termasuk dalam langkah-langkah seorang guru dalam memilih materi pembelajaran. Namun ini masuk ke dalam prinsip dalam memilih materi pelajaran ya. Nomor C juga menyesuaikan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik juga termasuk dalam prinsip dalam memilih materi. Nah, kemudian nomor D juga dan nomor E juga itu termasuk dalam prinsip. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah nomor A.
yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Nomor D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Nomor E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini kita harus memahami dulu tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Nah, contohnya kalau C1 itu mengingat, ya kan, tingkatan kognitifnya mengingat. Contoh kata kerja operasionalnya itu menyebutkan, menghafal, mengetahui, menuliskan, memberi label, ya. Kalau sedangkan untuk C2 itu memahami. Nah, kalau memahami itu contoh kata kerja operasionalnya membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Kemudian nomor C3 itu menerapkan. Menerapkan itu melaksanakan, melakukan, melatih. Nah, kemudian kalau C4 itu menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, ya kan. Kemudian kalau C5 itu mengevaluasi itu membuktikan, memisahkan, ya, menguji, mengukur gitu. Kalau C6 itu mencipta, ya. Soal ini C6 ya ditanya, ya. Jadi kata kerja untuk tingkat kognitif mencipta yaitu membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Jadi yang ada kata-kata kerja operasional yang sesuai dengan soal di sini, dengan pilihan di sini, yaitu nomor E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi jawabannya adalah nomor E. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara wajar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Nomor D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Nomor E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, di sini kita akan merancang sebuah RPP. Nah, kata kuncinya adalah pendidik ini akan menyusun menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Nah, dalam menyusun sebuah pembelajaran itu harus memenuhi kaedahnya, yaitu ada peserta didik yang akan belajar, kemudian perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Apa pengalaman perilaku apa yang didapatkan oleh peserta didik.
Kemudian kondisi yaitu yang batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku tersebut. Nah, di sini kita lihat yang ada poin-poin yang saya sebutkan barusan yang memenuhi kaidah merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu nomor C ya. Nomor B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini masuk dalam kondisi ya, kondisi di mana peserta didik ini menggali informasi melalui diskusi. Kemudian siswa termasuk dalam peserta didik yang akan belajar, ya kan. Kemudian poin nomor B, perilaku apa? Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, itu termasuk dalam poin perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik. Kemudian poin nomor D yaitu tingkat keberhasilannya, yaitu secara benar. Ada kan di poin nomor B ini, secara benar menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar ya. Jadi jawabannya yang tepat yaitu nomor B yang lengkap semua. Sekian dulu pembahasannya teman-teman. Silakan tunggu video berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, komen, dan di share. Terima kasih.